Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah Penembahan Sedokrapya. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kerajaan Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras, tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat VOC dengan segala kelicikannya. Siapa kalian? Kenapa kalian kemari? Kenalkan, kami utusan dari Tuan Cikikoi. Kami di sini untuk bertemu dengan Sultan Agung. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Salam Tuan. Ada apa pengawal? Ada utusan dari VOC yang ingin bertemu dengan Tuan. Apa? Utusan dari VOC? Ada urusan apa orang-orang di Cibintu datang kemari? Hei prajurit, apa kita tahu? Apa tujuan mereka datang kemari? Maaf Tuan, hamba sungguh tidak tahu. Ya sudah, bawa mereka masuk. Baik Tuan. Silahkan, kalian diperbolehkan masuk oleh Sultan. Prajurit itu segera memanggil Jenderal VOC dan mempersilahkannya untuk menemui Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi, ada perlu apa kalian datang kemari? Kenalkan, kami utusan dari Cikikoi. Dengan hormat meminta VOC dan Mataram bekerja sama. Kerjasama seperti apa yang diinginkan oleh tuanmu? Apakah dia ingin Pulau Jawa ini tunduk padanya? No. Kenapa kamu berpikir seperti itu kepada tuanku, wahai Sultan? Janganlah buruk sangka, kita hanya akan bekerja sama dalam memerintah. Pemerintah seperti apa yang kau maksud? Seperti pemerintah, hasil bumi dan wilayah. Jangan terima penawaran mereka, Kakanda. Mereka adalah orang yang licik dan tidak dapat dipercaya. Kau benar ya, Dinda? Hei VOC, jika itu yang kau mau, segeralah pergi dari kerajaanku ini. Bilang kepada tuanmu, jika aku masih hidup, jangan berharap bisa menginjakkan kaki di kerajaanku ini. Baiklah kalau begitu keputusanmu, tapi jaga bicaramu terhadap tuanku. Lihat saja apa yang dilakukannya kepada kerajaanmu yang lemah ini. Silakan saja, siapa takut. Hei pengawal, segera bawa mereka berdua pergi dari kerajaanku ini. Baik Sultan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya selama tahun 1620 sampai 1625. Pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Pada tahun 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun, saat merencanakan itu semua, ada seorang suruhan VOC yang menyamar untuk memata-matai mereka. Prajurit, segera siapkan perlengkapan peperangan. Kita akan menyerang VOC. Baik Sultan, kami akan mempersiapkan semuanya. Oh, jadi kayak itu rencananya. Baik Sultan.
Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana pun diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh JP Choen. Lapor Tuan, kami punya berita penting. Mataram sedang mempersiapkan pasukannya yang dituju kepada kita. Apa? Kurang ajar. Apa yang telah disiapkan oleh Mataram? Mereka telah menambahkan jumlah pasukan, Tuan. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Haruskah kita menghabisi warga Mataram? Tidak, pertama-tama kita hancurkan rumah Mataram yang ada di Karawang dan persiapkan senjata untuk menghancurkan Mataram. Baik, Tuan. Penghancuran rumah warga pun mulai dilakukan oleh VOC dengan tanpa belas kasihan. Bu, sayurnya ini harganya berapa ya? Oh, ini murah saja 50 perak, segar lagi. Oh iya. Wah, sayurnya segar sekali. Di mana para petani mendapatkannya? Oh, kami baru saja memanennya di sebelah selatan. Oh, pantas saja. Di sana kan tanahnya sangat subur. Pasti hasil panennya bagus-bagus. Kalian lihat kedatangan VOC tidak? Ke pelabuhan dagang kita. Iya, tadi aku melihatnya banyak sekali prajurit yang datang. Ayo kita pulang. Soalnya tadi aku melihat banyak anggota VOC yang mengarah ke sini. Apa iya? Haji rakyat bumi, menyerahlah. Jika tidak, kalian semua akan mati. Tembak mereka. Tuan, kami telah menjalankan perintah Tuan. Rumah warga sudah hancur tak tersisa. Bagus prajuritku. Siap. Pastikan tidak ada lagi yang tersisa bagi Mataram. Lanjutkan sampai Mataram hancur lebur. Siap, Sir. Jalankan tugas yang lain. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia. Tetapi, penyerangan itu gagal. Apa yang bisa kami lakukan, Sultan? Kita sudah kalah. Tidak, kita belum kalah. Kita masih ada harapan. Tapi Sultan, banyak prajurit yang telah gugur di perjalanan yang melelahkan ini. Karena senjata kita tidak sebanding dengan senjata VOC. Ya sudah, segera kembali ke Mataram. Baik, Sultan. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masa itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Apa yang membawamu ke sini, wahai kompeni? Aku akan bertemu siapa lagi selain Tuan Raja Amangkurat. Tolong beritahu dia bahwa aku sudah sampai di sini. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Tuan, kompeni sudah sampai di kerajaan. Suruh dia masuk. Baik, Tuan. Apa yang membawamu ke sini? Aku tidak akan bertele-tele ya Mangkurat. Aku kemari karena punya suatu penawar untukmu. Penawaran apa itu? Jika kamu memberikan hasil beras kerajaanmu kepada kami akan memberikan keuntungan besar untukmu. Keuntungan apa yang akan saya dapatkan? Aku akan memperluas wilayahmu jika kamu menerima penawaranku. Bagaimana caramu untuk memperluas wilayahku? Kamu lupa ya Mangkurat, aku memiliki jalur perdagangan yang luas. Jika aku menolak, apa yang kamu lakukan? Dengan berarti pastinya kita akan bersaing di jalur perdagangan. Tunggu di sini, aku akan berdiskusi dengan Permaisuri. Bagaimana menurutmu Aninda? Menurutku kita terima saja penawaran itu. Perasaanku mengatakan bahwa company itu tidak memiliki niatan jahat untuk kerajaan kita. Apakah kamu yakin Aninda? Aku yakin, percayalah padaku wahai Kakanda. Baiklah, keputusan ini sangat berat untukku. Akhirnya Amangkurat pun menerima tawaran itu. Permisi Tuanku Amangkurat. Ada Tuan Trunajaya yang ingin bertemu dengan Tuan. Ada urusan apa dia kemari? Baiklah, persilahkan dia kemari. Ada urusan apa saudara kemari? Siapa dia? Apa urusannya? Oh, mereka adalah orang yang membantu kita. Apa maksudmu? Apakah dia salah satu company?
kau sudah gila. Apa yang kau katakan? Apakah kau tahu Amangkurat betapa liciknya mereka? Aku tahu mereka lebih baik darimu. Kau salah besar Amangkurat jika kau beranggapan bahwa VOC akan bantu kita. Hentikan omong kosongmu itu. Jika itu keputusanmu, aku akan merebut kemerdekaan Mataram dari tangan VOC. Silahkan saja jika kau mau. Baiklah kalau begitu Amangkurat, aku akan bawa pasukanku melawanmu. Prajurit, amankan permaisuri. Ayo, kita selesaikan di sini. Akhirnya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya, Mas Rahmat, melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi. Lalu tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Rahmat, yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Hartik, gubernur VOC untuk Jawa Utara, dan Pakubuwana III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yaitu Mataram dibagi menjadi dua. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana I. Dan yang kedua, daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhunan Pakubuwana III. Lalu pada tahun 1757 dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi 3, yaitu yang pertama Kesultanan Yogyakarta, kedua Kesultanan Surakarta, dan yang ketiga Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman.